Baik, ini adalah video terakhir dari project irrigation system ya, yang berbasis fuzzy dan Internet of Things menggunakan komunikasi LoRa. Ya, ini sebenarnya ini adalah satu project besar yang isinya terdiri dari dua sistem fuzzy dan mekanik, lalu ada sistem komunikasi serta Internet of Things. Kayak gitu ya. Di part 1, 2, dan 3 itu fokus untuk bahasan fuzzy dan mechanical. Nah, part 4 dan part 5 itu adalah bahasan tentang Internet of Things dan LoRa Communication. Nah, ini adalah video terakhir yang akan membahas program. Untuk demonstrasi ada di part 4. Gue jelaskan sedikit. Jadi data yang terkirim, data persentase, terus level air sungai, level air sawah, flow meter, itu semua datanya akan dikirimkan melalui LoRa dan diterima lagi dengan LoRa, lalu di store datanya tuh di Antares platform sebagai cloud-nya, dan user bisa mengakses lewat aplikasi dimanapun dan kapanpun dia berada, tinggal get data. Nah, untuk program dari sistem Internet of Things and LoRa Communication itu ada 3. Pertama ada transmitter, pengiriman LoRa transmitter, lalu ada LoRa receiver-nya yang bagian menerima data, serta program untuk store data ke Antares agar terbaca di Android. Jadi ada 3 program. Nah, di sini gue bakal tunjukin dulu codingan untuk transmitternya dari mana. Dari sini pertama ya, SPI, serial peripheral, terus di sini ada LoRa SS, RST, DIO 8. Ya, ini adalah pin-pin yang kita gunakan. 9853. Ini inisialisasinya, di mana pin LoRa SS itu sebagai output variabel LoRa SS ya, sorry. Kondisi mula-mulanya high dia karena transmit, mengirimkan sinyal. Nah, ketika terjadi masalah pada jaringan atau pin tidak terkoneksi dengan benar, maka dia akan menampilkan ini starting LoRa failed. Dia gagal ya mengakses LoRa-nya. 915 ini adalah frekuensinya, megahertz ya, 10^6. Terus untuk bagian pengiriman datanya itu langsung dipanggil di sini ya. Nah, di sini pertama LoRa begin paket. Nah, yang dikirimkan adalah status pintu air, ketinggian air sawah, ketinggian air sungai, serta flow rate-nya. Ini yang dikirimkan 4 data ini. Setelah dikirimkan, akan diterima oleh LoRa receiver. Nah, di sini. Nah, ini bagian yang menerima data dari LoRa-nya. Harus sama frekuensinya ya, di 915. Jika tidak sama dengan frekuensi ini, maka starting LoRa failed. Oke. Paket size, parse paket. Ya, ini untuk parsing data yang diterimanya. Nah, ini incoming LoRa.readString, dia yang membaca paket, mengirim data ke node MCU secara serial. Nah, jadi data yang udah diterima oleh LoRa itu dikirimkan secara serial ke node MCU supaya dapat ditransmit ke Antares. Nah, kalau mau cek seberapa kuat dia RSSI-nya, kekuatan pengiriman datanya, ini tinggal dihapus komennya, kayak gitu ya. Dan N untuk receiver
LoRa-nya sedikit saja seperti ini. Dan selanjutnya kita lihat untuk program pengiriman dari ESP menerima data secara serial ke Antares. Ya, ini adalah akses key dari akun Antares. Ya, ini adalah data-data yang teman-teman bisa ubah-ubah sendiri. Terus ini untuk parsing datanya supaya data yang kita tampilkan itu hanya data-data penting, JSON-nya nggak terbawa, kayak gitu ya. Variable is. Nah, di sini adalah bagian pengiriman datanya. String splitter. Ya, di split menjadi 4 poin. Dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3 berjumlah 4. Ini yang dikirimkan ke Antaresnya ada 4 string. Dari status pintu air, ketinggian air sawah, ketinggian air sungai, dan flow rate. Lalu udah deh, seperti itu. Terus untuk tampilan di aplikasinya, di sini gue pakai MIT Apps. Tampilannya seperti apa? Teman-teman bisa dilihat. Gue tunjukin juga. Oke, ini gue lagi upload program buat salah satu klien gue. Di sini kita buka MIT Apps Inventor. Untuk tampilan aplikasinya, agak sedikit delay. Gue pakai akun Renal Farhan kalau nggak salah. Iya betul. Water irrigation. Continue. Nah, desainnya seperti ini. Jadi ketika di get data, 4 parsing yang udah dibuat barusan, kode 0 itu akan menampilkan bukaan pintu airnya berapa persen. Terus yang kedua, ketinggian sawah, ketinggian air sungai, dan flow meter. Untuk blok diagramnya ada di sini. Segini ya. Mulai dari URL si Antaresnya supaya dia terkoneksi. Ya, di sini teman-teman bisa cari, cek di Antares, ada dokumentasinya. Ya, masih inisialisasi. Nah, ini yang bagian get data. Ya, ketika dia get data, maka dia akan manggil dari URL yang udah diinisialisasi di atas. Terus dia akan menampilkan nilai-nilai. Di sini sampelnya masih humidity, temperatur, sensor 1, sensor 2 ini belum dirubah. Ini ntar akan dirubah. Kayak gitu. Yaudah, kalau gitu semoga jelas dan bermanfaat. Dari gue sekian, di next video ada project tentang GUI, Graphic User Interface, dengan mendeteksi kelainan pada bola mata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dari gue sekian, wassalamualaikum.